Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas latihan subbab A, halaman 25, Matematika Peminatan kelas 10 dari buku Irama Widya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, di sini ada hitunglah pernyataan berikut. Jika X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 2, maka X pangkat negatif 2 berapa? Oke. Nah, di sini kan ada X pangkat negatif 2. Karena dia pangkatnya negatif, kita rubah dulu menjadi pangkat positif ya. Berarti jadi ingat kalau dia pangkat negatif, langsung aja kita pindahin ke bawah biar positif. Sehingga ini akan menjadi 1 per X pangkat 2. X-nya adalah negatif 4. Langsung kita masukin, kita substitusi. Berarti ini negatif 4 pangkat 2. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya itu adalah negatif ya. Bilangan pokoknya itu negatif, kemudian pangkatnya itu adalah genap. Nah, kalau bilangan pokok negatif pangkat genap, maka hasilnya akan positif. Berarti di sini 1 per 16. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 1A. Oke, 1B, hitunglah pernyataan berikut jika X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 2, maka X pangkat negatif 1 dikurangin Y pangkat negatif 2. Nah, ini juga sama ya. Berarti kita rubah dulu ke pangkat positif. Sehingga di sini menjadi 1 per X pangkat 1 itu sama aja X ya. X pangkat 1 itu adalah sama aja dengan X. Dikurangi 1 per Y pangkat 2. Nah, ini kita tinggal substitusi. 1 per X-nya itu adalah negatif 4. 1 per negatif 4 dikurangi 1 per Y-nya itu 2, 2 pangkat 2. Berarti di sini 1 per negatif 4 itu kan sama aja negatif 1 per 4. Dikurangi ini 1 per 4. Penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita operasikan pembilangnya. Negatif 1 dikurangi 1, berarti negatif 2 per 4. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 2. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 1 per 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B. Soal selanjutnya, hitunglah pernyataan berikut jika X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 2. Kita suruh hitung negatif 8, X pangkat negatif 3, pangkat 2. Oke. Nah, sebelumnya di sini kan kalau kita lihat ya, ini kan negatif 8 X pangkat negatif 3. Berarti yang pangkatnya negatif itu hanya X ya. Nah, ini bisa kita turunkan ke bawah ya si X-nya itu. Jadi di sini adalah negatif 8 per X pangkat 3. Oke, di sini pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan negatif 8 ya. Dia ini bilangan pokoknya adalah negatif. Kemudian di sini pangkatnya adalah genap, ya kan? Nah, berarti di sini menjadi hasilnya positif. Berarti negatif 8 pangkat 2 itu adalah 64. Per, ini ada X pangkat 3, terus dipangkatin 2. Ingat, kalau ada pemisah kurung ini, berarti itu kita kali. Berarti X 3 kali 2 gitu ya. Berarti 64 per X pangkat 6. Nah, kalau sudah, tinggal kita substitusi. X-nya itu adalah negatif 4. Berarti di sini 64 per negatif 4 pangkat 6. Oke. Nah, ini kalau kalian bingung negatif 4 pangkat 6 itu berapa ya? Itu kan kepanjangan ya. Nah, ini bisa kita pecah aja. Kan ini artinya negatif 4 pangkat 6 itu negatif 4, ya kan? Negatif 4 pangkat 3 dikali dengan negatif 4 pangkat 3. Ya, karena kan kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah 3 tambah 3, 6. Oke, pindah ke sini. Sehingga ini akan menjadi 64 per, nah negatif 4 pangkat 3. Negatif 4 pangkat 3 itu adalah, ini kan bilangan pokoknya itu negatif. Bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil ya. Berarti nanti dia hasilnya akan negatif.
Nah, negatif 4 pangkat 3 itu adalah negatif 64 dikali negatif 64. Nah, ini bisa kita coret. Coret, coret. Nah, masing-masing kita bagi 4. Di sini 1, di sini negatif 1. Sehingga jawabannya adalah 1 per negatif 1 kali negatif 64. Berarti jawabannya 1 per 64. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 1C. Selanjutnya, di sini kita suruh menghitung 12 X minus Y pangkat negatif 2. Nah, ini berarti di sini kan yang pangkatnya negatif X dikurangin Y ya. Berarti kita jadiin pangkat positif. Sehingga menjadi 12 per X kurang Y pangkat 2 gitu ya. Dia pindah ke bawah. Nah, kalau sudah langsung kita substitusi 12 per, tadi X-nya negatif 4, berarti negatif 4 dikurangi Y-nya adalah 2, pangkat 2. Sehingga di sini menjadi 12 per negatif 6, pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya negatif, kemudian pangkatnya genap. Berarti jawabannya nanti akan positif sehingga menjadi 12 per 36. Ini masing-masing bisa kita sederhanakan ya, bagi 12 bagi 12. Berarti jawabannya 1 per 3. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 1D. Yang nomor 2, sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif. Jadi di sini kita merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Oke, yang A. Di sini ada X pangkat negatif 3 kali Y pangkat negatif 5 kali Z pangkat 2 per X pangkat negatif 1 Y pangkat negatif 2 Z pangkat negatif 3. Nah, ini kan dia per ya. Per itu artinya kan pembagian. Ingat sifatnya kalau ada A pangkat B per A pangkat C misalkan. Berarti jadinya A pangkat B dikurangin C. Kayak gini. Jadi pangkatnya ini kita kurangin. Asalkan bilangan pokoknya sama. Berarti ini kita tinggal cari nih bilangan pokok yang sama. Kemudian pangkatnya kita kurangin. Nah, disitu ada X ya. X itu pangkatnya ada negatif 3 dikurangi dengan negatif 1. Kemudian yang Y. Y-nya itu negatif 5 dikurangi negatif 2. Dan yang Z di situ ada 2 dikurangi negatif 3. Berarti di sini X. Nah, ini negatif-negatif berarti jadi positif ya. Negatif 3 tambah 1, Y-nya negatif 5 tambah 2, Z-nya itu 2 ditambah 3. Oke. Nah, di sini berarti X-nya jadi pangkat negatif 2. Y-nya jadi pangkat negatif 3 ya. Negatif 3, kemudian Z-nya adalah pangkat 5. Nah, ini kan tidak boleh ada pangkat negatif ya. Tanpa pangkat negatif. Berarti ini pangkat negatifnya si X dan Y kita jadikan pangkat positif. Berarti kan tinggal kita turunin aja ke bawah ya. Berarti Z pangkat 5 per X pangkat 2, Y pangkat 3. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 2A. Nomor selanjutnya, sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif. 2B-nya A pangkat negatif 3 dikali 6B pangkat negatif 2 pangkat 2 kali C pangkat 2 per 9A pangkat negatif 2 kali C pangkat 4. Oke, berarti kita selesaikan yang, ini kita tulis dulu aja. Sebentar, saya tulis di bawah. Oke, di sini. Sehingga di sini kita tulis A pangkat negatif 3, ya kan? Nah, ini ada 6 dikali 6 pangkat 2. Ini kan yang pangkat 2-nya itu berarti ada 6B pangkat negatif 2 gitu ya. Dipangkati 2. Berarti ini 6 dipangkati 2 yaitu 36. Sehingga di sini B pangkat negatif 2 dipangkatin 2. Artinya kan pangkatnya kita kali ya. Negatif 2 kali 2 itu kan berarti negatif 4. Berarti B pangkat negatif 4, C pangkat 2 per, di sini berarti 9 A pangkat negatif 2, C pangkat 4. Nah, 3, 6, dan 4 bisa kita coret. Masing-masing kita bagi 9. Berarti di atas itu 4, di bawahnya 1. Oke. Nah, di sini tinggal kita tulis 4. Nah, kan ada A ya. A pangkat negatif 3, di bawahnya negatif 2. Berarti kan negatif 3 dikurangi negatif 2.
kemudian B pangkat negatif 4 karena di bawahnya tidak ada. Selanjutnya adalah C 2 dikurangi 4. Nah, ini berarti menjadi 4 A negatif 3 tambah 2, B pangkat negatif 4, C pangkat negatif 2. Nah, ini pindah ke kanan. Sama dengan, berarti 4, negatif 3 tambah 2 itu kan negatif 1, A pangkat negatif 1, B pangkat negatif 4, C pangkat negatif 2. Nah, ini pangkatnya jadi positif, pindahin ke bawah semua. Berarti 4 per A pangkat 1 itu sama dengan A, B pangkat 4, C pangkat 2. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor yang 2B. Nomor selanjutnya, sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif yang 2C ini ya. 4A pangkat 3, kemudian dikali B pangkat negatif 2, C pangkat negatif 6, dipangkatkan 2, per 3A pangkat negatif 2, B pangkat 2, C pangkat negatif 4, pangkat 3. Nah, ini bisa kita langsung pangkatkan dulu. Berarti 4 pangkat 2 itu kan dia adalah 16 ya. 16, ini A pangkat 3, pangkat 2 berarti pangkatnya kita kali, A pangkat 6 ya, B pangkat negatif 4, C pangkat negatif 12. Kan kita kali nih pangkatnya ya. Masing-masing per, di sini berarti 3 pangkat 3 itu 27, A negatif 2 kali 3 negatif 6, pangkatnya B 2 kali 3 pangkat 6, C negatif 4 pangkat 3 berarti negatif 12. Ini langsung kita proses ya, kita kerjakan langsung. Berarti di sini 16, kemudian A 6 dikurangi negatif 6, B negatif 4 dikurangi 6, C negatif 12 dikurangi 12, negatif 12 per 27 ya. Nah, ini berarti menjadi 16 A 6 tambah 6, pangkatnya B pangkat negatif 10, C-nya berarti negatif 12, negatif 12 ditambah 12 per 27. Nah, ini ke kanan sama dengan, berarti 16 A pangkat 12, B pangkat negatif 10, C-nya pangkat 0 ya, per 27. C pangkat 0 itu 1. Sesuatu pangkat 0 adalah 1. Berarti jawabannya di sini 16, A pangkat 12. Nah, B-nya ini kan pangkat negatif 10. Kita turun ke bawah, pindahin, berarti menjadi per 27, B pangkat 10. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 2C. 2D, di sini ada A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 2, per A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 1, dipangkatkan negatif 1, kemudian dipangkatkan negatif 2. Nah, ini pertama kita selesaikan dulu nih. Di sini kan ada negatif 1 sama negatif 2 ya. Ada kurung, berarti kan ini kita kali. Berarti jadi pangkat 2 ya, sehingga ini kita tulis A pangkat 2, B pangkat negatif 2, per A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 1, pangkat 2. Nah, kemudian kita selesaikan dulu nih yang di dalam pangkat. Berarti karena dia per dikurangin kan pangkatnya, jadi A pangkat 2 dikurangi negatif 3, B pangkat negatif 2 dikurangi negatif 1, pangkat 2. Sehingga di sini menjadi A pangkat 2 ditambah 3, B negatif 2 ditambah 1, pangkat 2. Selanjutnya, di sini menjadi A pangkat 5, B-nya pangkat negatif 1, pangkat 2. Nah, ini kita kalikan ya kan? Ini kan berarti 5 kali 2, berarti A pangkat 10 dikali dengan B-nya min 1 kali 2, berarti pangkat negatif 2. Kemudian ini pangkat negatif, kita jadikan pangkat positif, pindah ke bawah. Berarti A pangkat 10 per B pangkat 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 2D. Untuk soal nomor 3, di sini nyatakan dalam pecahan sederhana. Nah, di sini yang 3A ya, kita selesaikan. Berarti
kita pangkat negatifnya kita rubah dulu menjadi pangkat positif, sehingga di sini X dikurangi X, ini pindah ke bawah ya, berarti 1 per X pangkat 2 per 1 dikurangi 1 per X pangkat 3. Nah, ini yang pembilangnya yang di atas X dikurangi 1 per X pangkat 2 itu kita samakan penyebutnya, begitu pula dengan yang di bawahnya ya, yang 1 dikurangin 1 per X pangkat negatif 3. Sehingga di sini menjadi yang atas itu kan pembilangnya itu menjadi X pangkat 2 ya. X pangkat 2 ini kan sama aja X per 1. Ini juga sama saja 1 per 1. Nah, ini X pangkat 2 bagi 1, X pangkat 2 kali X berarti X pangkat 3 dikurangi ini berarti sama tetap ya 1 karena penyebutnya udah sama. Per di sini berarti penyebutnya X pangkat 3 dibagi 1 X pangkat 3 kali 1 X pangkat 3 dikurangi dengan 1. Nah, ini akan menjadi X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 2 dikali, nah ini kan tadinya dibagi nih per, dikali jadinya. Nah, yang bawahnya ini kita balik sehingga menjadi X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurangi 1. Nah, ini ada yang bisa kita coret kan ya. Ini kan ada X pangkat 3 dikurangi 1, ini ada X pangkat 3 dikurangi 1. Ini ada X pangkat 2, nah ini ada X pangkat 3, berarti nanti sisanya adalah X saja ya di sini. Nah, ini 1, 1, 1. Sehingga jawabannya itu yang 3A itu adalah X. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 3A. Untuk soal yang 3B, nyatakan dalam pecahan sederhana. A kali B pangkat negatif 1 ditambah B A pangkat negatif 1 per AB pangkat negatif 1 dikurangin 2 ditambah B A pangkat negatif 1. Nah, di sini kita jadikan dulu pangkat positif, berarti 1 per B ditambah B per A, ya kan? Per, kemudian di sini A per B dikurangi 2 ditambah B per A. Nah, ini kita samakan penyebutnya nih, atas bawah. Nah, yang atas itu kan penyebutnya ada B sama A, berarti istilahnya KPK-nya itu adalah AB ya. AB bagi B itu A kali A itu A kuadrat. Nah, berarti di sini adalah B kuadrat dengan cara yang sama. Yang bawah juga sama, karena kan 2 itu kan 2 per 1. Jadi di sini ada B1 sama A, berarti sama saja AB ya. Nah, AB bagi B itu A kali A kuadrat. Ini berarti dikurangi 2AB, berarti yang di sini adalah ditambah B kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan, nah ini jadinya A kuadrat, ya kan, ditambah B kuadrat per AB. Nah, ini kan dibagi, jadinya dikali nih, dibalik. AB per A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Ada yang sama bisa kita coret. Nah, sini menjadi A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ingat bentuk A ditambah B kuadrat. Nah, ini kan menjadi A kuadrat, ya kan, ditambah 2AB tambah B kuadrat. Atau nulisnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, gini juga boleh. Nah, kalau ada A dikurangi B kuadrat, sehingga di sini menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Penulisannya bisa juga A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, bentuk yang bawah ini kan sama seperti ini ya. Nih. Jadi bisa kita rubah menjadi A kuadrat tambah B kuadrat per A dikurangi B kuadrat. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 3B. Untuk yang 3C di sini kita juga rubah ke pangkat positif ya, sehingga menjadi X pangkat 2 dikali, atau langsung ya jadi gini.
X pangkat 2 per, ini kan jadi pindah ke bawah gitu ya, jadinya X kurangin Y pangkat negatif 1, berarti kalau turun jadi pangkat 1, dikurangin X per, di sini Y kuadrat per X kurangin Y ditambah Y. Nah, ini X tidak sama dengan Y ya. Ini seperti syarat. Kayak gitu. Nah, ini di sini kita samakan penyebutnya juga sehingga menjadi penyebutnya, berarti ini kan sama aja X per 1 ya, ini juga sama aja Y per 1, berarti penyebutnya adalah X kurang Y. Nah, ini tetap ya, karena penyebutnya sudah sama, berarti ini dikurangi X dikali X kurang Y. Karena kan X kurang Y itu bagi 1 X kurang Y kali X, berarti X dikali X kurang Y. Nah, ini juga sama, berarti dia penyebutnya itu X kurang Y. X kurang Y berarti di sini tetap Y kuadrat, ini berarti ditambah Y X kurang Y. Nah, selanjutnya ini sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita kalikan rainbow atau kali pelangi. Min X kali X berarti min X kuadrat. Min X kali Y berarti ditambah XY per X kurang Y dikali X kurang Y per, nah ini kita kali rainbow juga. Ini kan jadi Y kuadrat. Kemudian ini Y kali X itu adalah XY ya kan, ditambah XY. Kemudian Y dikalikan negatif Y berarti dikurangi Y kuadrat. Berarti di sini bisa kita coret. Ini kita coret. Ya kan? Nah, ini juga X, ini kan jadi 1 ya. Nah, ini juga X kuadrat dikurangin X kuadrat kan habis ya 0. Ini juga ya Y kuadrat dikurangin Y kuadrat habis juga 0. Nah, sehingga di sini sisanya adalah XY per XY ya. Nah, XY per XY itu sama dengan 1. Nah, ini adalah jawaban untuk yang 3C. Nah, untuk soal yang 3D, ini sama, kita rubah dulu yang pangkat negatif menjadi pangkat positif, sehingga ini 1 per A tambah B. Selanjutnya, di sini dikali dengan 1 per A pangkat 2 dikurangi 1 per B pangkat 2 per, ya kan? Jadi 1 per A ditambah 1 per B. Kemudian di sini A per B dikurangi B per A. Nah, bentuk ini yang kanan ini ya 1 per A kuadrat. Yang 1 per A kuadrat ini dikurangi 1 per B kuadrat ini bisa kita pecah ya menjadi bentuk. Nah, kita ingat nih, bentuk yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu menjadi A plus B, A min B. Nah, di sini kan ada 1 per A kuadrat dikurangi 1 per B kuadrat. Nah, ini kan penulisannya bisa seperti ini. 1 per A kuadrat dikurangi 1 per B kuadrat. Nah, dia menjadi 1 per A dikurangi 1 ditambah 1 per B dikali 1 per A dikurangi 1 per B. Nah, ini akan menjadi, saya tulis di jawabannya ya. Jadi saya akan merubah ini bentuknya menjadi yang di sebelah kanan ini. Nah, ini sehingga menjadi 1 per A plus B, kemudian dikali 1 per A ditambah 1 per B kali 1 per A dikurangi 1 per B per ini 1 per A ditambah 1 per B, A per B dikurangi B per A. Nah, ini ada yang sama, ini jadi kita coret. Nah, ini akan menjadi
1 per A plus B, ya kan? Dikali 1 per A dikurangi 1 per B per A per B dikurangin B per A. Nah, ini pindah ke kanan. Nah, ini menjadi Nah, yang bawah ini saya samakan penyebutnya ya. Yang atas ini kita kalikan pelangi. Jadi 1 per A plus B dikalikan dengan 1 per A. Sehingga kan 1 kali 1 tuh 1. Per bawahnya tuh berarti AB, A plus B kali A. Berarti A plus B. Nah, berarti ini dikurangi 1 per B A plus B per. Nah, di sini tadi samakan penyebutnya, kali silang saja. A kali A itu jadi A kuadrat, ya kan, dikurangi B kuadrat per B kali A itu adalah AB. Nah, ini menjadi 1 per A plus B dikurangi 1 per B A plus B dikali dengan AB per A kuadrat kurangi B kuadrat. Oke, nah ini yang kiri ini saya samakan penyebutnya. Di sini kan ada A plus B, A plus B, berarti bisa sama menjadi AB A plus B. Nah, ini dikali ya, AB per A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, yang ini AB A plus B dibagi dengan A plus B. Berarti kan A-nya hilang ya, dicoret, habis A plus B-nya juga habis, sisa 1. Jadi sisanya di sini B. B kali 1 berarti B. Dikurangi, berarti sini juga sama. B-nya kita coret, A plus B-nya kita coret. Jadi tinggal A. A dikalikan dengan 1, berarti jadinya A. Nah, ini saya pindah ke bawah dulu. Oke, nah yang ini akan menjadi B min A per A plus B. Kenapa? Karena ini AB-nya saya coret. AB, AB. Nah, ini saya coret ya. Sehingga menjadi B dikurangin A per A plus B dikali dengan 1 per. Nah, A kuadrat min B kuadrat itu kan menjadi A plus B A min B. Nah, ini bentuknya akan saya rubah menjadi negatif A dikurangin B. Karena ini bentuknya akan sama seperti ini. Nah, sebagai penjelasannya, ini kan negatif dikalikan A, berarti negatif A gitu ya. Negatif dikalikan negatif B, berarti plus B. Berarti kan sama aja B dikurangin A. Nah, ini saya tulis bentuknya seperti yang di kiri ini. Negatif A kurang B. Nah, per A tambah B dikali 1 per A plus B A min B. Nah, ini ada yang sama, kita coret A min B, A min B. Nah, sehingga jawabannya akan menjadi negatif 1, karena negatif dikali 1 ya, negatif 1 per, ini ada A plus B dikali A plus B, berarti A plus B-nya ada 2, berarti A plus B kuadrat. Nah, ini adalah jawaban untuk yang 3D. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4 ya, di situ ada soal dikasih tanda bintang. Jika PQR sama dengan 1, hitungan nilai dari soal berikut ini ya, yang 1 per 1 tambah P tambah Q pangkat negatif 1 ditambah 1 per 1 ditambah Q tambah R pangkat negatif 1 ditambah 1 per 1 ditambah R tambah P pangkat negatif 1. Nah, di sini kan ada PQR sama dengan 1. Nah, ini saya misalkan. Misal
misalnya R-nya itu adalah 1 per PQ gitu. Jadi saya nanti mau R-nya itu saya rubah gitu. Jadi ada unsur PQ-nya. Nah, kalau R itu sama dengan 1 per PQ, berarti 1 per R itu sama aja PQ gitu kan ya. Nah, ini tinggal kita ganti saja gitu. Oh, ini mungkin ya biar lebih mudah, jadi ini saya kasih nama misalkan ini A, kemudian ini B. Nah, ini adalah C. Jadi satu-satu nih kita coba sederhanakan. Berarti yang A dulu nih ya. Yang A itu berarti kan di sini ada 1 per 1 tambah P tambah 1 per Q gitu ya. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Yang bawah itu kan berarti penyebutnya menjadi Q. Ini kan sama aja 1 per 1, P per 1, berarti di sini Q ditambah PQ ditambah 1 gitu ya. Nah, ini per 1. Ini kan Q bagi 1 itu Q. Q kali 1 Q. Q bagi 1 itu Q kali P. PQ. Q bagi Q itu 1 kali 1 adalah 1. Nah, ini berarti kita balikkan ya. Nah, ini kan sama aja 1 dikali dengan Q per bla 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 bla. Nah, ini kan berarti menjadi Q per Q ditambah PQ ditambah 1. Nah, ini adalah yang A. Kemudian yang B. Yang B ini kita kerjakan, berarti di sini menjadi 1 per 1 ditambah Q ditambah 1 per R sama dengan 1 per 1 ditambah Q ditambah, nah 1 per itu kan tadi PQ. PQ gitu ya. Nah, ini bisa saya tulis menjadi 1 per, samakan dengan penyebut yang si A tadi itu. Q ditambah PQ ditambah 1 gini. Maksudnya posisinya aja saya rubah. Kemudian yang C-nya. Yang C-nya itu ini adalah 1 per 1 ditambah R. R itu kan 1 per PQ ya. 1 per PQ kemudian ditambah dengan 1 per P ya. Karena P pangkat negatif 1. Ini C yang ini ya. Yang C yang tadi sudah saya namakan. Nah, kemudian ini saya samakan penyebutnya. Sama seperti yang A tadi. Ada PQ, ada P. Berarti kita PQ aja gitu kan ya. Nah, di sini berarti menjadi penyebutnya menjadi PQ gitu kan ya. Istilahnya apa namanya KPK-nya seperti itu. Nah, ini kan 1 sama aja 1 per 1. Nah, kita samakan penyebutnya. PQ bagi 1, PQ kali 1 berarti PQ. Kemudian ini sudah PQ penyebutnya sama berarti ditambah 1. PQ bagi P itu adalah Q kali 1 berarti di sini Q ya. Nah, ini kan dibalik ya, kan jadi dikali. Jadi dikali maksudnya seperti ini. 1 dikali dengan PQ per, nah ini penyebutnya apa yang si PQ tambah 1 tambah Q ini penulisannya saya jadikan jadi Q tambah PQ tambah 1. Nah, berarti kan dia jadi PQ per Q tambah PQ tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian penulisan yang tadi itu yang di awal ini saya jadikan seperti ini. A-nya jadi seperti yang atas, kemudian B-nya menjadi seperti yang di tengah, nah C-nya menjadi seperti yang paling bawah. Seperti itu. Nah, ini saya tulis ke bawah ya. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Kan tadi saya namakan A tambah B tambah C gitu ya yang di atas itu. A tambah B tambah C. Nah, ini A-nya itu tadi kan Q per Q tambah P, Q tambah 1 ditambah B-nya itu tadi adalah 1 per, tuh kan? Q tambah P, Q tambah 1 ditambah PQ tadi C-nya itu adalah PQ per
Q tambah PQ tambah 1. Kalau kita perhatikan ini kan penyebutnya sama semua nih. Nah, kalau penjumlahan pecahan itu kan kalau penyebutnya sama, atasnya tinggal kita jumlahkan saja gitu kan. Berarti ini menjadi Q tambah 1 tambah PQ per Q tambah PQ tambah 1. Nah ini bisa penulisannya saya rubah yang atas menjadi Q tambah PQ tambah 1 per Q tambah PQ tambah 1. Nah ini karena atas bawah sama dibagi berarti menjadi 1. Jadi sehingga ini jawabannya untuk yang nomor 4 itu adalah 1. Untuk soal nomor 5, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Nah, yang 5A ini kan 3/2 tambah akar 5. Karena suruh sederhanakan, berarti kita kalikan sekawannya, kita rasionalkan. Berarti di sini dikali 2 dikurangi akar 5 per 2 dikurangi akar 5. Nah, ini 3 dikalikan 2 dikurangi akar 5 per, karena yang bawah ini angkanya sama kan 2 dan akar 5 tapi tandanya berbeda, jadi cukup depan kali depan, berarti 2 kali 2 4 dikurangi belakang kali belakang, akar 5 kali akar 5 berarti 5. Sehingga jawabannya menjadi 3 2 kurang akar 5 per 4 kurangi 5 itu kan berarti negatif 1 ya, negatif 1. Nah ini bisa kita tulis jadi negatif 3, 2, min akar 5. Nah ini adalah jawaban untuk yang 5A. Untuk yang 5B di sini ada 4 per akar 3 dikurangi 1. Nah ini kita kalikan sekawan. Berarti ini akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah 1. Ini tetap ya, jadi 4 dikalikan akar 3 ditambah 1 per, nah ini akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Negatif 1 kali plus 1 itu negatif 1. Berarti di sini 4 akar 3 ditambah 1 per 3 kurang 1 itu 2. Nah ini 4 sama 2 bisa kita sederhanakan. Coret-coret di sini berarti 2. Berarti jawabannya itu adalah 2 akar 3 ditambah 1. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 5B. Untuk soal 5C, di sini sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini juga sama. Kita rasionalkan, kalikan sekawan. Berarti ini dikali akar 5 dikurangi akar 2 per akar 5 dikurangi akar 2. Sehingga ini menjadi, nah kita lihat ini akar 5 dikurangi akar 2 dikali dengan akar 5 kurangi akar 2. Berarti kan tinggal akar 5 kurang akar 2 kuadrat gitu ya. Per ini depan kali depan, berarti akar 5 kali akar 5 itu kan 5. Ini belakang kali belakang, akar 2 kali akar 2 itu 2. Karena ini plus sama min, berarti jadi min ya, min 2. Berarti di sini akar 5 dikurangi akar 2 kuadrat per 3. Nah, ini adalah jawaban untuk yang 5C. Selanjutnya yang 5D, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini juga sama kita kalikan sekawan. Berarti kita kali 3 akar 3 dikurangi akar 2 per 3 akar 3 dikurangi akar 2. Nah, ini menjadi akar 3 ya kan, kali 3 dikali 3 akar 3 kurangi akar 2 per, sama ini depan kali depan, berarti kan ini 3 kali 3 itu 9, akar 3 kali akar 3 itu kan 3 ya, dikurangi akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Ini berarti menjadi akar 3, 3 akar 3 dikurangi akar 2 per 9 ke 3 kan 27 kurang 2. Nah ini bisa kita kali pelangi nih, akar 3 kali 3 akar 3 berarti kan 3 dikali akar 3 kali 3 kan 3. Dikurangi akar 3 kali akar 2 berarti akar 6 per
27 kurangi 2 itu 25. Berarti di sini 9 dikurangi akar 6 per 25. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 5D. Cukup sekian pembahasan latihan subbab A dari buku Wirama Widya Matematika Peminatan kelas 10. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika. Sampai jumpa.